Dan ketika aku masih dalam masa probation, belum sampai 3 bulan berarti ya, tiba-tiba ada teman sekantor, teman setim yang bilang bahwa sebenarnya bos aku itu kecewa dengan kinerja aku di kantor. Kata temanku ini, bosku bilang, aku tuh cuman bisa ngomongnya aja, cuman besar ngomongnya aja, gede ngomongnya, tapi nggak ada hasil kerjanya. Halo, selamat datang di episode keempat Storytelling by Riva Sancati. Dalam episode yang keempat ini, aku akan bercerita mengenai pengalamanku dulu ketika hampir saja aku termakan gosip yang disampaikan oleh teman sekantorku. Gosip yang seperti apa? Dan bagaimana cara aku menyikapinya? Simak terus di video yang satu ini. Jadi waktu itu ceritanya aku baru saja join di salah satu perusahaan tempat aku pernah bekerja, dan ketika aku masih dalam masa probation, belum sampai 3 bulan berarti ya, tiba-tiba ada teman sekantor, teman setim yang bilang bahwa sebenarnya bos aku itu kecewa dengan kinerja aku di kantor. Kata temanku ini, bosku bilang, aku tuh cuman bisa ngomongnya aja, cuman besar ngomongnya aja, gede ngomongnya, tapi nggak ada hasil kerjanya. Itu tuh kan kalimat yang sangat tajam sekali gitu ya. Aku sebagai anak baru yang sudah berusaha maksimal untuk bekerja di kantor, berusaha untuk memahami mengenai bisnis perusahaan dan berusaha mencari tahu apa yang bisa aku perbaiki, banyak banget yang sedang aku kerjakan, tapi kok tiba-tiba atasan aku ngomong seperti itu gitu, apa salah aku gitu ya, letak miskomunikasinya tuh di mana gitu. Waktu itu aku bener-bener bingung. Terus aku berpikiran masalahnya nggak ada bukti bahwa bener bos aku bilang begitu. Iya, memang teman aku bilang bahwa bos aku bilang begitu. Tapi kan ini kita ngomongin teman yang bahkan baru aku kenal, ya. Bagaimana kalau teman aku yang bohong gitu ya? Bagaimana kalau teman aku ini punya niat buruk untuk menjatuhkan aku? Akibatnya apa? Nanti aku sebel sama bosku, aku jadi marah-marah nggak karuan, aku nggak fokus kerjanya, akhirnya aku bisa bener-bener gagal probation gitu. Jadi akhirnya aku putuskan daripada aku konfrontasi bos aku, ya daripada aku berusaha mempertanyakan sesuatu yang belum jelas kebenarannya gitu ya. Ya udah, aku coba satu hal dulu nih. Aku mulai nih melibatkan bos aku dalam kegiatan aku sehari-hari. Jadi semua email yang aku kirimkan ke divisi lain ya, email-email penting mulai aku sisi ke dia. Aku mulai kirim weekly report, aku cerita sama dia apa yang minggu ini aku kerjakan, progresnya sampai mana, selanjutnya apa lagi yang akan aku kerjakan gitu. Aku lakukan semua itu tanpa terlalu berlarut-larut dalam pikiran bahwa wah gue bakal gagal probation, wah gue bakal gagal probation gitu, wah bos benci sama gue gitu. Enggak, aku berusaha untuk menepis pikiran itu jauh-jauh karena bahkan orang yang bersangkutan, bahkan bos aku sendiri itu nggak pernah bilang apa-apa ya. Kalau aku nggak dengar langsung, anggap aja itu nggak pernah ada ya, kecuali bos aku bilang, Riva kinerja lo nih jelek banget nih gitu. Kecuali aku dengar sendiri bos aku bilang gitu, ya baru deh aku boleh khawatir gitu ya, boleh was-was. Tapi kan dalam hal itu cuma omongan temanku aja. So aku putusin untuk tetap fokus kerja ya. Cuman bedanya adalah aku mulai melibatkan bos aku dalam apa yang aku kerjakan. Lalu surprisingly, ketika masa probation aku itu habis, yang which is sudah nggak sampai 2 bulan kemudian ya, paling sekitar 1-2 bulan sejak aku dengar gosip itu dari temenku, nggak disangka-sangka bos aku itu malah ngasih aku kenaikan gaji. Aku tuh kaget banget, dia bilang, kamu udah lulus probation, gajinya saya sesuaikan ya. Aku nggak minta kenaikan gaji gitu ya, dengan aku berhasil lolos probation aja setelah denger omongan negatif seperti itu tuh aku udah happy banget gitu. Aku ngerasa, oh berarti apa ya, berarti sebenarnya emang bener belum tentu benar gitu ya apa yang dibilang sama teman aku. Dia bilang bos aku benci sama aku, kalau dia benci sama aku kenapa aku lolos probation dan malah dapat kenaikan gaji gitu, padahal aku baru 3 bulan kerja di sana dan nggak ada juga perjanjian di kontrak bahwa setelah 3 bulan gajiku akan naik gitu. Jadi memang bos aku ini happy dengan performance aku dan aku diberikan kenaikan gaji tanpa aku minta. Dari situ aku belajar bahwa kita nggak boleh mudah
percaya dengan omongan orang lain, karena orang lain itu jangankan orang yang baru kita kenal gitu ya, orang yang sudah lama kita kenal dengan baik, yang tampak baik dari luar ya, sahabat kita selama bertahun-tahun, itu tuh bisa saja melakukan hal-hal yang tidak terduga gitu. Banyak alasannya, bisa jadi ada yang karena alasannya iri, ada yang karena tidak suka melihat keberhasilan kita gitu ya. It can be anything gitu. Jadi dari situ aku belajar untuk tidak mudah termakan omongan orang ya. Kalau sesuatu itu masih katanya gitu, gue denger, I will not believe it ya. Buat apa aku mendengarkan sesuatu dari perantara yang belum jelas motifnya apa gitu. Dan surprisingly itu juga bikin hidup aku dalam kerja itu jadi lebih tenang gitu ya. Aku jadi tahu nih mana yang harus aku dengerin dan mana yang nggak harus aku dengerin ya. Kalau misalkan bos aku ngomong langsung ke aku, baru deh boleh aku pertimbangkan, oh berarti aku ngelakuin kesalahan, ada yang harus aku perbaiki. Tapi kalau itu cuma omongan orang, ya buat apa sih? Bos aku juga orang dewasa kan, kalau beliau ngerasa aku punya masalah sebesar itu, dia juga pasti akan ngomong langsung kok. Jadi buat apa didengarkan? Sebetulnya sampai sekarang aku juga nggak tahu apakah benar mantan bos aku itu pernah bilang demikian, dan aku juga nggak berusaha mencari tahu karena ya everything was fine between us. Tapi dari situ aku juga jadi belajar bagaimana sih cara menyikapi sesuatu ya. Kalau memang kita sudah terlanjur dengar gosip itu dari orang lain, ya memang tidak bisa kita lupakan gitu. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain mau ngomong apa, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita atas omongan itu ya. Jadi daripada kita bersungut-sungut, daripada stres sendiri, kenapa tidak jadikan saja omongan orang itu sebagai cambuk untuk bekerja lebih baik lagi. Bisa jadi nih ya, kalaupun benar dulu bos aku bicara seperti itu ya, ternyata yang salah adalah aku kurang melibatkan beliau dalam kegiatan kerja sehari-hari aku, sehingga beliau nggak tahu nih sebenarnya aku tuh ngapain aja. Nah, karena gosip itu ya, karena teman aku menyampaikan omongan itu, aku jadi melibatkan beliau, dan beliau jadi tahu, oh aku nih bukan cuma ongkang-ongkang kaki aja di kantor gitu ya. Jadi bahkan gosip yang mungkin temanku itu berniat menyampaikan itu untuk kebaikan aku, mungkin juga untuk melihat aku terpuruk, ya aku nggak tahu juga gitu. Tapi apapun itu, berkat gosip itu aku jadi bisa memperbaiki kinerja aku gitu. Bukan memperbaiki juga sih, aku jadi bisa melakukan hal yang lebih baik ya, yang membuat atasan aku tuh sadar bahwa penilaian dia terhadap aku itu salah. Jadi jangan lagi terlalu mudah termakan gosip, itu satu. Lalu yang kedua, kendalikanlah diri kita, belajar mengendalikan diri saat menerima tempaan gosip seperti itu. Karena ternyata ya, emang bener loh bahwa pepatah lama itu kan ada yang bilang makin tinggi pohon makin kencang anginnya ya. Kenyataannya adalah makin tinggi jabatan makin kencang gosipnya. Jadi adalah orang tuh selalu punya alasan untuk bergosip gitu. Jadi kalau memang kita tuh sudah berdiri di bawah spotlight, kita sudah menjadi pusat perhatian banyak orang, kita nggak berbuat salah juga akan selalu ada kok celah untuk mereka bergosip. Akan selalu aja ada sesuatu yang kita lakukan itu salah di mata mereka. Jadi karena aku nggak bisa mengendalikan mereka semua, lo jangan ngomongin gue dong, jangan gitu dong, jangan fitnah dong gitu kan. Daripada kayak gitu, akan lebih mudah untuk aku ngendaliin diri aku aja nih gitu. Aku tahu, oh aku jadi bahan omongan, oke, fokus, apa yang bisa aku lakukan lebih baik gitu ya, dan biarkanlah nih kesuksesan aku yang membalas omongan negatif mereka itu. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu teman-teman yang juga sedang jadi korban gosip dalam pekerjaan di kantor. Demikian episode keempat dari Storytelling by Riva Sancati. Kalau kamu ingin dengar lebih lanjut nih, dengar lebih banyak lagi mengenai perjalanan karir aku, kamu bisa baca buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye!